Asbabu sujudis sahwi arba'ah. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Ini sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi, kalau kita melakukan salah satu daripada 4 yang akan kita pelajari ini, itu kita kita sebelum salam disunnahkan. Ingat, sujud sahwi itu hukumnya juga tidak wajib, hanya sunnah. Disunnahkan sebelum salam kita sujud 2 kali. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud Allahu akbar, membaca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu kita bangun, duduk antara 2 sujud lagi 2 kali, baca lagi yang sama. Selesai, lalu bangun, kita salam. Kenapa? Ada yang kita kerjakan, diantaranya lupa. Maka disebut sahwi. Karena apa? Sujud lupa. Sahwi itu sahun, lupa. Karena mungkin kita lupa di dalam sholat kita. Tapi ingat ya, sujud sahwi ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Kecuali kalau kita berjamaah bersama imamnya lupa dan imamnya sujud sahwi, baru makmum wajib sujud sahwi. Wajib makmum itu sujud sahwi. Nah, jadi satu keadaan doang sujud sahwinya wajib. Kapan itu? Ketika imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Loh, yang lupa kan imam. Kami makmum tak lupa. Misalnya imam lupa kunut misalkan. Kan yang lupa kan imam. Kok kami juga ikut sujud sahwi? Ketika kita berjamaah, maka kita wajib ikut imam. Wajib, apapun konsekuensinya. Walaupun kita nggak lupa, ya wajib kita ikut imam. Jadi seperti itu ya. Nah, apa saja 4 sebab ini? Yang pertama, ya, tarku ba'din min ab'adis sholat, meninggalkan ab'ad sholat, ya, sunnah ab'ad, au ba'din ba'd, atau sebagian daripada sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu apa? Jadi begini, sunnah sholat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu banyak. Apa sunnah hayat itu? Sunnah hayat itu adalah sunnah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Enggak disunnahkan sujud sahwi dan tidak mempengaruhi sholat. Contoh sunnah hayat itu doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah hayat. Kita baca dapat pahala, kita tinggalkan ya nggak apa-apa. Boleh nggak sujud sahwi? Enggak, sudah sujud sahwi. Membaca surat waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, itu surat, itu sudah. Tapi sunnah hayat, dibaca dapat pahala, nggak dibaca juga tidak apa-apa. Jadi kalau kita buru-buru sholat, ya nggak apa-apa nggak baca surat, sunnah hayat. Nggak sunnah sujud sahwi. Terus sedekap tangan, itu sunnah hayat. Banyak, nanti akan kita sebutkan perinciannya. Ayat nomor 2 namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Dia ada 3 sunnah ab'ad itu. Yang pertama kunut. Sebenarnya banyak ya, udah belasan. Cuman gampangnya saya sebutkan 3. Yang pertama kunut. Kunut dengan semua yang berhubungan dengan kunut. Berdirinya, bacaan kunutnya, salawat kepada Nabi di kunut, salawat kepada keluarga Nabi di kunut, salawat kepada sahabat Nabi di kunut. Semua itu dibaca. Artinya, kalau kita tidak baca kunut atau meninggalkan sebagian daripada kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tak sampai doa kunut doang dibaca. Tapi selawatnya enggak dibaca. Enggak selawat kepada Nabi, enggak selawat kepada keluarga Nabi, enggak selawat kepada para sahabat Nabi. Misalkan fa inna tabarak rabbana wa ta'ala hamdu wa lakal syukru ala ma qadai. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Langsung sujud dia. Allahu akbar. Berarti dia enggak baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.
dia nggak salawat kepada Nabi, atau dia nggak salawat kepada keluarga Nabi, atau dia nggak salawat kepada sahabat Nabi, tetap sunnah sujud sahwi. Ya, tetap sunnah sujud sahwi. Ini sunnah yang pertama. Makanya kunut itu udah cukup baca, praktekkan, amalkan yang sudah kita hafalkan selama ini. Yang sudah kita hafalkan, udah itu aja yang dibaca. Dan jangan aneh-aneh, jangan nak terini itu, takutnya lupa, tak terbaca, akhirnya malah meninggalkan beberapa sunnah. Itu apa Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afid sampai akhir itu. Itu udah yang dirumuskan ulama, itu udah aman. Kalau kita baca itu udah aman. Gak mungkin kita sunnah sujud sahwi. Ya, dari sampai wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dapat semua tuh, salawat kepada Nabi dapat, kepada sahabat dapat, kepada keluarga Nabi juga dapat. Karena itu termasuk sunnah ab'adus shalah. Nah, terus yang sering terjadi saat kunut ini, jangan terbiasa pelit baca doa. Ini ada orang baca doa pelit. Maksudnya begini Pak Ustaz, dia kunut doa buat diri dia seorang. Allahumma hdini fiman hadait. Pakai dhamir ni. Kalau ni itu saya. Harusnya kalau berjamaah, Allahumma dina fiman hadait. Wa fina fiman afis. Total lana sampai akhir. Harusnya pakai na semua. Ustaz, kalau saya sholat sendirian bagaimana Pak Ustaz? Tetap walaupun sholat sendirian dianjurkan pakai na. Walaupun sendirian. Harusnya kalau sendirian kan ni kan. Kalau ni itu saya. Allah mahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Nah, tapi kalau kita rame pakai na. Allah mahdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Walaupun sendirian tetap dianjurkan pakai na. Allahumma dina fiman hadait. Kenapa? Mendoakan semua yang hadir. Atau mungkin di rumahnya dia sholat sendirian di mana di rumah. Ya dengan na itu semua yang di rumah dapat semua itu. Tapi kalau ni kita doang yang dapat. Nanti berjamaah juga. Imam, Allah mahdini. Makmum di belakang, amin. Oh, padahal imam doakan buat dirinya seorang. Walaupun Allah maha mengetahui. Allah maha tahu. Jadi walaupun Allah mahdini, kita berjamaah insya Allah dapat semua itu. Tapi yang nggak afdol juga. Kita berdoa nggak menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang baku. Nah, jadi jangan pelit di dalam berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, tasyahud awal. Dan semua yang berhubungan dengan tasyahud awal sampai selawat kepada Nabi. Jadi ketika kita meninggalkan tasyahud awal atau kita tasyahud awal tapi nggak selawat kepada Nabi, tetap disunnahkan sujud sahwi. Karena tasyahud awal sampai selawat kepada Nabi itu masuk kategori sunnah abad. Yang ketiga, saya percepat, itu selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu wajibnya sampai selawat kepada Nabi. Tapi kalau kita nggak selawat kepada keluarga Nabi, maka kita disunnahkan sujud sahwi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau pakai Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sampai akhir. Nah, ini 3 sunnah abad. Yang pertama kunut. Sebenarnya banyak, malah di Safina ini ada 7. Nah, kalau 7 kepanjangan nanti. Malah di kitab lain disebutkan belasan. Bahkan sampai ada yang bilang puluhan. Nah, saya rangkum jadi 3. Biar gampang dihafal oleh orang awam. Pertama kunut, dengan semua yang berhubungan dengan kunut secara umum ya, berdirinya, doa kunutnya, salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Yang kedua tasyahud awal, dan semua yang berhubungan dengan tasyahud awal sampai salawat kepada Nabi. Dan yang ketiga adalah salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Nah, maka kalau kita tinggalkan sunnah abad ini, sunnah sujud sahwi. Kalau sunnah hayat apa Pak Ustaz? Kalau sunnah hayat ya selain daripada 3 ini, selain daripada kunut dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebab sujud sahwi. Yang kedua yaitu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu.
Kalau dikerjakan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Contohnya apa? Kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja tidak batal. Ada yang tahu contohnya? Nambah rakaat. Kalau sengaja batal itu. Tapi kalau kita tidak sengaja, misalkan kita lupa sering kan lupa dalam sholat. Ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau anda lupa jumlah rakaat, ambil rakaat terkecil, paling sedikit. Kita ragu nih berapa rakaat nih, 2 apa 3 ya, maghrib nih, 2 apa 3 rakaat ya, ambil 2. Jangan ambil 3, karena kita lupa. 3 apa 4 ya sholat isya, 3 apa 4 ya, ambil paling dikit 3, ambil paling dikit 3, jangan ambil 4. Jadi kalau kita lupa berapa jumlah rakaat kita dalam sholat, ambil bilangan terkecil, Kalau kita berjamaah, ini pernah juga terjadi sama saya nih. Makmum wajib negor itu. Misalkan saya berjamaah, saya waktu itu sholat duhur, saya lupa, padahal udah saya hitung itu, tiba-tiba lupa. Ini rakaat keempat apa rakaat ketiga? Yang menurut keyakinan saya ambil rakaat sedikit. Itu rakaat berapa? Rakaat ketiga. Nah, saya rakaat ketiga, ya selesai rakaat ketiga, saya bangunlah. Karena kadang-kadang beranggapan itu rakaat keempat. Pas bangun, makmum menyangka, menurut makmum dia rakaat 5. Karena saya lupa, saya ambil rakaat dikit. Ini rakaat ketiga, ternyata rakaat keempat. Saya bangun, menurut keyakinan saya rakaat keempat. Menurut makmum rakaat kelima. Kenapa? Karena makmumnya nggak lupa, saya lupa. Tapi makmum nggak ada yang negur saya. Pernah kejadian itu. Ya udah, saya cepat ragu. Udah ambil 3 lah, pas bangun. Nah, ini kalau makmum negur nih, subhanallah, berarti anak salah. Berarti ini rakaat kelima. Anak langsung turun, langsung tasyahud akhir. Tapi pas anak bangun, satu pun tak ada yang negur. Berarti menurut anak, berarti anak rakaat keempat. Betul lah nih. Udah lanjut aja. Khobar khair. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik gitu kan. Pas balik, kita nengok, ada beberapa jamaah itu yang sujud sahwi. Yang bilang, 2-3 orang. Ada tanya, termasuk Pak Kades itu sujud sahwi. Pak Kades kenapa sujud sahwi? Ya Habib nambah rakaat 5 rakaat. Lu kok 5 rakaat? Ya 5 rakaat. Jadi makmum itu dia tahu ana nambah 5 rakaat, tapi nggak berani negor. Karena bilang, kenapa nggak tegur ana? Ana lupa. Menurut keyakinan ana, kalau ana lupa, ana ambil rakaat sedikit. Apa dia bilang? Ya depan ni ustad semua, beb. Ustad dia tak ada negor. Apa lagi kami? Karena memang di belakang ana tu ada ustad, ada 3 atau 4 ustad waktu itu kan. Ustadnya nggak negor, ya jamaahnya juga takut mau negor kan. Ana tanya, ustad, kenapa ente nggak negor ana? Apa kata ustad? Tak bani pula nak negor Habib gitu kan. Oh salah, enggak gitu konsepnya. Kalau salah ya harus ditegur. Akhirnya batal semua. Kalau anak nggak batal, karena anak ada sesuai syariat. Makmum batal semua. Loh kok batal? Kan kita ikut Pak Ustadz. Ya batal, ente sholat duhurnya 5 rakaat. Harusnya kalau ente tahu anak nambah rakaat, ente tegur. Tapi karena ente nggak tegur, maka sholatnya batal. Ngulang semua. Tapi sebagian jamaah ada yang ngulang, ada yang risau aku. Yang lupa Pak Ustadz, apalah kita pula yang disuruh ngulang gitu kan. Ya udah, yang penting tugas kita nyampaikan gitu. Ada orang-orang kayak gitu tuh ada. Aduh nambah rakaat. Itu kalau kita lupa rakaat, nanti kita sebelum salam sunnah sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Itu contoh lain apa? Makan nggak sengaja ya makannya ya. Mungkin lagi sholat, nguap, ada anak kecil bawa burger, jatuh, burgernya masuk ke mulut, tak sengaja namanya kan, tertelan. Nggak batal itu misalnya ya. Tapi dia sunnah sujud sahwi. Atau mungkin sisa-sisa makanan di mulut, ada beberapa sisa gitu, nah, dia tertelan lah gitu istilahnya, ketelan atau apa gitu, nggak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Idza fa'alahu nasiyan wala itu itu. Ini yang kedua. Jadi mengerjakan sesuatu yang kalau disengaja batal, tapi kalau tidak sengaja atau lupa tidak batal. Yang ketiga,
naqlu rukni qawliyin ila ghairi mahalli, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Nah, rukun qauli itu apa? Salah satunya Fatihah. Fatihah, rukun qauli itu kan. Niat itu rukun qauli nggak? Rukun qauli itu apa sih? Rukun yang berhubungan dengan ucapan atau lisan. Kalau niat bukan rukun qauli. Niat itu di hati. Fatihah, lalu takbiratul ihram ya, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Nomor 5 apa? Salam. 5 doang. Rukun qauli ada 5. Nah, misalkan Fatihah itu kan dibaca saat kita berdiri ya. Nah, pas ruku baca Fatihah. Mungkin lupa deh. Pas ruku dia baca Fatihah. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi sunnah sujud sahwi. Kenapa? Dia memindahkan rukun qauli. Atau saat berdiri dia tidak sengaja temenong itu habis baca Fatihah, imamnya mungkin lama baca surat, dia baca tahiyat. Nah, pernah kan kita kayak gitu kan? Berdiri itu tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Berdiri baca tahiyat. Nah, nanti sunnah sujud sahwi. Atau mungkin saat sujud dia baca Fatihah. Jadi rukun qauli dipindah-pindahkan sama dia. Maka disunnahkan sujud sahwi. Ini ketiga ya. Jadi jangan dipindah-pindahkan rukun qauli. Yang keempat yang terakhir ya, yaitu iqa'u rukn fi'liyin mahtimali ziyadah. Oh, ini tadi nih. Yang nomor 2 ini. Berarti nomor 2 tuh nggak masuk kategori ini contohnya. Contoh nomor 1 seperti bergerak 3 kali berturut-turut tapi nggak sengaja. Kalau sengaja batal, bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi dia nggak sengaja, maka sunnah sujud sahwi. Yang keempat, yang terakhir adalah iqa'u ruknin fi'liyin mahtimali ziyadah. Mengerjakan rukun fi'li bersamaan ada dugaan dia nambah. Seperti yang dicontohkan tadi. Mengerjakan rukun fi'li, rukun pekerjaan, misalkan nambah rakaat. Kayaknya anda nambah, ya tuh lupa. Intinya dia lupa rukun lah. Sunnah sujud sahwi. Seperti yang dicontohkan tadi, lupa jumlah rakaat. Atau mungkin dia lupa ruku. Anda udah ruku apa belum ya? Nah, jadi ya kalau anda belum ruku, ya ambil pendapat dia belum ruku. Ya udah, anda udah ruku belum ya tadi ya? Ya dia ruku lagi. Nah, berarti kan bisa jadi dia sudah ruku, bisa jadi dia sebelum ruku. Atau sujud kan 2 kali. Anak sujud udah berapa kali ya? Sekali apa 2 kali ya? Ambil yang berapa? Yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit. Yang paling sedikit berarti berapa? 1. Nah, maka dia sujud lagi sekali. Nah, ini kan ada kemungkinan bertambah rukunnya. Maka disunahkan sujud sahwi. Nah, inilah 4 alasan kita disunahkan sujud sahwi. Yang pertama itu meninggalkan ab'adus shalah atau sebagian daripada ab'adus shalah. Yang kedua adalah dia mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja atau lupa tidak batal. Seperti bergerak 3 kali berturut-turut, makan nggak sengaja. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Dan yang keempat adalah mengerjakan atau menambah rukun fi'li bersamaan dengan dugaan dia menambah rukun tersebut. Nah, ini kajian fikih kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam.